Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Yeremia, salah satu kitab nabi-nabi besar dalam perjanjian lama. Kita sudah sampai dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-32 dan 33. Saya ingin ingatkan bahwa di episode sebelumnya, khususnya di pasal ke-31, kita berhenti pada apa yang disebut perjanjian baru. Kita tahu bahwa perjanjian yang baru adalah perjanjian yang Tuhan buat dengan umatnya di dunia yang kembali kepadanya dalam pertobatan di masa depan. Perjanjian ini ada di bumi. Sebagai gereja, kita bukan bagian dari perjanjian ini, tetapi kita mendapat berkat dari perjanjian ini. Perjanjian ini diawali oleh Kristus dengan darahnya di kayu salib. Dalam episode hari ini, tepatnya di pasal yang ke-32, kita akan berhenti di peristiwa aneh Yeremia yang mengumumkan kehancuran Yerusalem akan membeli ladang di Yerusalem. Mengapa? Itulah yang akan kita ketahui di episode hari ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, sebentar lagi kita akan memulai studi hari ini, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Saudara Yosef, seperti biasa kami ingin tahu ide utama dalam pasal 32 dan 33, pokok bahasan dari studi hari ini. Dalam pasal 32 kita diberitahu bahwa Yeremia dipenjarakan pada waktu itu. Namun Tuhan mengajukan permintaan yang aneh kepadanya untuk membeli ladang di Anatot, kota kelahirannya. Namun hal yang baik adalah bahwa Yeremia tidak mendebat Tuhan, tapi ia mematuhi firman Tuhan. Dalam pasal ini kita melihat makna spiritual dan moral dari pekerjaan yang Tuhan minta darinya ini. Dalam pasal 33 kita akan melihat janji untuk memulihkan orang-orang dan memberkati orang-orang di masa depan. Dan saya pikir itu semua terkait dengan gagasan yang kami katakan di pasal yang ke-31. Perjanjian yang baru yang dibuat dengan umat ini ketika Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Makna pembelian ladang ini berarti suatu hari Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dan memulangkan umat ini ke tanah ini. Pasti. Saya akan membaca beberapa ayat dalam pasal 32, kemudian saya akan kembali untuk memberi pertanyaan. Silakan. Ia berkata di pasal 32, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Karena pada waktu itu Raja Tentara Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia dikurung di pelataran penjara yang ada di rumah Raja Yehuda. Sebab Zedekia, Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya." Zedekia, Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Zedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sesungguhnya Hanamel, anak Salum, pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang ada di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel, anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Maka tahulah aku
bahwa itu adalah firman Tuhan. Saya ingin Anda menjelaskan dua kata, tentu saja. Anda menyebut bahwa pembelian ini menandakan bahwa umat itu akan kembali lagi. Ya. Tetapi saya ingin berhenti di firman Allah tentang penebusan dan pembelian. Di manakah hal itu disebut dalam perintah dalam perjanjian lama? Apa artinya penebusan dan pembelian? Nah, dalam kitab Imamat 25, jika saudara menjadi miskin dan telah menjual harta milik, kerabat penebusnya adalah yang membelinya dari dia karena dia memiliki hak untuk menebus dan membeli. Pemilihan waktu untuk hal ini tidak biasa. Artinya, selama umat itu berada di negeri itu menurut Imamat 25. Namun karena Yeremia dipenjara dan karena tentara Kasdim mengepung kota Yerusalem dan karena itu adalah tahun ke-10 Raja Zedekia, berarti hanya sisa 1 tahun dan negeri itu akan direbut dan Raja Babel akan datang serta merebutnya. Apa gunanya untuk membeli sebuah ladang di sana? Namun pada faktanya Yeremia membuktikan bukan hanya imannya kepada Allah secara umum, tetapi juga bahwa tanah ini akan dikembalikan kepada pemiliknya lagi. Kita perhatikan bahwa dahulu kala Tuhan telah berkata kepada Abraham kata-kata yang dipercayai Abraham. Buktinya adalah bahwa Yusuf saat ia sekarat, ia menyebut tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tanah ini bukanlah milikmu, kamu akan pergi ke tanah yang telah Tuhan tetapkan untukmu. Dan di sini sebelum penawanan di Babel, Yeremia masih percaya kepada Allah bahwa dia akan membawa umat itu kembali ke tanah itu. Dan buktinya adalah bahwa ia setuju untuk membeli sebuah ladang sementara ia dipenjara dan 1 tahun tersisa sebelum tanah itu dirampas oleh Raja Babel. Suatu hal yang aneh, atau katakanlah itu bertentangan dengan logika manusia, bahwa suatu negeri akan jatuh di bawah penghakiman, tetapi orang ini, Yeremia, membeli sebuah ladang di negeri itu. Benar. Tapi saya ingin mengomentari apa yang ia katakan di ayat 8, lalu aku tahu bahwa inilah firman Tuhan. Karena ia tahu dengan pasti bahwa itu adalah firman Tuhan, ia taat dengan iman. Mohon jelaskan keputusan-keputusan kami, Saudara Yosef, hanya ketika kami yakin bahwa itu adalah firman Tuhan. Hal yang indah adalah bahwa Yeremia mendengar suara dari Allah, lalu datanglah sepupunya yang mengucapkan kata-kata yang sama yang Tuhan katakan kepadanya. Jadi ia menjadi yakin bahwa ini tidak melibatkan pikiran-pikiran, bukan hanya obsesi saat ia berada di penjara, tetapi ia yakin bahwa itu adalah firman Tuhan. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah, dan hal baiknya adalah bahwa ketika kita yakin itu adalah firman Tuhan, kita harus patuh dan melaksanakannya dengan segera. Maksudku mungkin ada keraguan selama kita masih bertanya, apakah ini benar-benar pikiran Tuhan? Ketika kita tahu dengan pasti bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan pikiran Tuhan, kita harus melakukan mematuhi hal ini segera. Bahkan jika perilaku Aneh. ini tampak aneh, Ya, perilaku iman selalu aneh untuk dilihat. benar. Saudara Yosef setelah ladang dibeli, dalam ayat 14, kedua surat-surat disimpan, surat pembelian ladang, dan salinan yang terbuka. Ia berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Itu bukan sekedar tentang Yeremia. Pembicaranya tentang kepulangan umat itu. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, saya ingin berhenti pada ketangguhan janji-janji Allah dan kesetiaan Allah. Nah, seolah-olah Yeremia ingin mengatakan penawanan belum akan berakhir. Mereka tidak akan pergi ke Babel tanpa pulang kembali. Tapi ini masalah disiplin, hanya sementara dan mereka akan kembali. Faktanya firman Tuhan kita, karena Tuhan setia, dia menepati janji-janjinya dan 70 tahun kemudian, sama seperti Yeremia telah bernubuat, dan nubuat ini dan Ita telah melihat sebelumnya 70 tahun. Kemudian mereka akan kembali ke tanah itu. Hal yang sama kita lihat sekarang. Benar bahwa Hosea berkata bahwa bangsa Israel akan berdiam lama di sana dan bukan 70 tahun, tetapi hampir 2000 tahun lalu, mereka akan datang dengan gentar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Ini berarti bahwa apa yang Tuhan janjikan pada awal, ia pasti genapi. Benar bahwa Tuhan telah menolak umat ini untuk sementara dan kebutaan sebagian telah terjadi pada Israel. Namun itu bukanlah final selamanya. Karena Allah itu benar dan setia dalam setiap janji yang difirmankannya. Benar. Jika kita membaca ayat-ayat yang dimulai dari 16 sampai 25, kita akan menemukan apa yang disebut dengan doa Yeremia. Saya hanya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, Tuhan Allah,
Sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu pun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Doa ini mengacu pada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang menunjukkan kasih setia, sifat Allah yang agung, tetapi juga sifat-sifat Allah orang benar yang membalas kejahatan. Bagaimana sifat-sifat Allah dinyatakan dalam urusannya dengan orang-orang? Sebenarnya ayat ini menunjukkan pada kita beberapa sifat yang indah di dalam Allah, yaitu kekudusan, kebenaran, dan keadilannya. Ini adalah pokok bahasan dari keseluruhan kitab. Yeremia memperingatkan umat itu dari waktu ke waktu, akibat dosa-dosamu adalah hukuman dan penghakiman Allah. Jadi berhati-hatilah, tetapi mereka tidak memanfaatkan peringatan itu. Tetapi Yeremia juga berbicara mengenai kesetiaan Allah. Ini mengingatkan kita pada kata-kata Salomo yang ia ucapkan dalam doanya pada hari peresmian Bait Suci. Jika umatmu telah berdosa terhadapmu dan engkau mencerai-beraikan mereka di seluruh dunia, jika mereka kembali dengan sepenuh hati dan bertobat, engkau akan memulihkan mereka. Bagaimana Tuhan mereka tersebar ke seluruh dunia? Di sini ia berkata tidak satu pun yang mustahil untukmu, dan kesetiaan Tuhan ketika umat itu bertobat dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan memulihkan mereka karena ia setia dan tidak ada suatu apapun yang mustahil untuk dia. Ini mengingat kita pada apa yang Nabi Elisa katakan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Dan perkataan Abraham yang tahu bahwa Allah menyebut hal-hal yang tidak ada seolah-olah itu ada. Baik, kita saksikan laporan kemudian kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Yeremia bukanlah seorang munafik. Ia percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan merawat umat itu sepanjang sejarah. Tetapi sekarang kota itu dikelilingi oleh tentara Kasdim. Namun Allah meminta Yeremia untuk membeli sebuah ladang. Yeremia mematuhi perintah Tuhan meskipun itu tidak masuk akal baginya. Jadi ia mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Saudaraku terkasih, tidak ada yang susah dengan mengajukan pertanyaan kepada Allah. Jika Anda memiliki keraguan atau pertanyaan, bicarakan dengannya tentang itu. Itulah yang ia ingin kita lakukan. Jangan mencoba mengenakan topeng kemunafikan dan kepura-puraan seperti yang dilakukan beberapa orang. Beberapa orang mengatakan itu bahwa mereka mempercayai Allah, tetapi mereka meratap dan mengeluh dan bertanya-tanya, mengapa? Mari kita tiru Nabi Yeremia. Ia taat kepada Allah, namun ia mengakui keraguan-raguannya dan membawa semua itu di hadapannya dalam doa-doanya. Dalam doa Yeremia tertulis, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ayat 19 mengajarkan setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Tolong jelaskan mengapa ada kontradiksi di antara dua sifat ini. Jelas dari pembacaan dua ayat oleh Saudara Medat bahwa ada sebuah kontradiksi. Apakah ada kontradiksi ataukah saling melengkapi? Mohon pendapat Anda tentang ayat-ayat tersebut. Sebuah kontradiksi yang jelas saya akan menjelaskannya. Tentunya itu dikutip dari hukum Allah. Seperti yang disebut dalam Keluaran pasal 20. Ketika ia berkata, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Konteks setiap ayat itu berbeda. Misalnya saat ia berbicara kepada kita dalam ayat 18, ia berkata membalaskan kesalahan bapa. Jadi jelas bahwa di sini ada sebuah dosa, bahwa bapak telah melakukan sebuah dosa dan anak-anak tidak bertobat tentang dosa bapak-bapak mereka. Jadi apa yang terjadi? Tuhan kita membalaskan kepada anak dosa bapak-bapak mereka, yang mereka juga tidak bertobat atasnya. Namun apa yang terjadi jika anak-anak bertobat? Itulah sebabnya ia berkata dalam ayat 19, matamu terbuka dengan segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya.
Di sini ia bertobat. Ketika ia bertobat, ia Iya. tidak memberitahunya, "Bapamu tidak bertobat." Ia tidak membuatnya bertanggung jawab untuk tidak adanya pertobatan pada bapaknya. Nah, dalam ayat ke-18, para ayah Mereka berdosa berdosa. dan mewariskan jalan yang salah kepada anak-anak mereka yang berjalan dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama dan tidak bertobat. Itu berarti anak-anak melakukan dosa-dosa yang sama seperti ayah mereka dan tidak Benar. bertobat. Ketika Allah menghukum mereka, ini bukan tidak adil. Allah membalaskan Tidak kesalahan itu adil. dalam diri anak-anak. Itu adalah Benar. kesalahan yang sama yang ada dalam diri bapa leluhur mereka. Baiklah. Jika kita lanjutkan ke ayat-ayat yang dimulai dari ayat 26, firman Tuhan datang kepada Yeremia. Jawaban apa yang Tuhan berikan atas doa Yeremia? Dari ayat 26. Ia memberi sebuah jawaban ganda. Ia memberitahu dia bahwa hukuman sedang datang dan ini adalah pokok bahasan dari mulai ayat 28 sampai ayat 35. Namun ia memberitahu dia ada juga berkat pada akhirnya saat umat itu bertobat dan inilah yang kita lihat dari ayat yang ke-36 sampai akhir pasal ini. Lalu Allah memberikan jawaban berlapis dua. Segera akan ada hukuman atas umat yang tidak bertobat. Dan final khususnya di masa mendatang sesudah masa pengangkatan gereja. Berkat akan datang atas umat itu sebagai hasil dari pertobatan mereka sudah melewati kesusahan besar. Oke, kita beralih ke pasal 33 Saudara Yosef dan Anda telah memberinya judul Janji Kepulangan. Allah akan Ya. memulangkan umat ini. Namun saya ingin berhenti di ayat 2 kata yang ia katakan tentang mereka. Dalam ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Seperti apa terapi Allah bagi orang-orang yang akan pulang kembali ini? Dan apakah kepulangan ini merupakan kepulangan historis yang dilakukan setelah penawanan ataukah punya efek profetik di masa depan? Allah punya sebuah terapi, ya. Meskipun kondisi umat itu tidak ada harapan, tidak ada terapi. Inilah yang kita lihat dalam Yesaya 1. Ketika ia berkata bahwa umat ini mempunyai bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Itu berarti tidak diobati. Tapi Mesias muncul di pasal 53 dalam nubuat Yesaya dan kita membaca bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dengan pengorbanan Kristus yang mereka salibkan, berkat itu terjadi pada seluruh dunia kepada kita terlebih dahulu. Lalu setelah pengangkatan gereja, berkat akan datang kembali kepada bangsa ini. Adapun untuk kepulangan, pemulihan, dan berkat yang kita baca di sini bukan hanya apa yang terjadi pada hari-hari kepulangan dari penawanan Babel, tapi ini meluas ke masa depan. Ini jelas dan sangat jelas di akhir pasal ini. Ketika ia berkata sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Lalu Tuhan berjanji bahwa ia tidak akan melupakan baik orang Lewi maupun Daud maupun keturunan Yakub. Ia tidak mengatakan anak-anak Israel, jangan sampai beberapa orang yang membalikan berkat-berkat Israel dan mengatakan bahwa gereja adalah Israel milik Allah. Dan tentu saja itu adalah salah. Tetapi di sini ia mengatakan Yakub dan ia menyebutnya dua kali dalam ayat terakhir yang menandakan bahwa berkat akan datang kepada bangsa ini di masa depan. Setelah mereka melewati kesusahan besar dan bertobat, ada sebuah berkat bagi mereka. Dan tentu apa yang menegaskan bahwa ini tidak hanya terkait dengan kepulangan historis tetapi bersifat nubuat untuk masa depan. Dalam ayat 7, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel. Mereka yang pulang kembali setelah ditawan di Babel hanyalah Yehuda. Tapi di Yehuda. manakah Israel sekarang? Benar. 10 suku. Mereka tidak ada. Benar. Tetapi kepulangan itu akan bersifat nubuat di masa mendatang untuk semua 12 suku. Saya pikir kita melihat ide yang sama dalam ayat 24. Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Beberapa orang menerapkan kata dua keluarga kepada Yehuda dan Israel karena mereka terbagi menjadi dua kelompok Yehuda dan Israel. Dan seperti yang Anda katakan, pemulihan terakhir tidak akan untuk Yehuda saja. Tetapi seperti yang kita pahami dari kitab Wahyu, pasal yang ke-7, 144.000, 12.000 dari setiap suku Israel yang berjumlah 12. Maka peristiwa-peristiwa dalam pasal ini belum terjadi, jadi Benar. ini adalah sebuah pasal berisi nubuat untuk masa depan. Dan ini Benar. tidak hanya terkait dengan kepulangan dari pembuangan. Benar. Saudara Yosef, saat kita melihat ayat 14, ia berkata, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Sekali lagi Israel dan Yehuda. Israel dan Yehuda, benar. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud.
Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Saya ingin berhenti di pada waktu itu. Kapankah ini terjadi? Bilakah hari ini datang? Siapa tunas keadilan? Ya, pada waktu itu adalah apa yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Masa kesusahan besar akan datang, tetapi ini bukan pada waktu itu. Pada waktu itu adalah setelah kesusahan besar ketika Tuhan memerintah atas bangsa ini dan seluruh dunia. Tuhan harus memerintah. Dia yang datang dan ditolak dan disalibkan akan datang sekali lagi dan berkuasa. Di sini ketika berbicara tentang tunas keadilan, ia berbicara tentang nama Mesias. Salah satu nama Mesias adalah tunas keadilan. Raja yang dijanjikan bukan Daud, bahkan bukan keturunan Daud, melainkan khususnya Sang Mesias yang datang dari keturunan Daud menurut daging, tapi pada saat yang bersamaan dengan itu anak Allah. Kita membaca tentang sebuah tunas lebih dari sekali dalam Perjanjian Lama. Kita di sini membaca tentang dia dalam hubungan dengan pemerintahannya, dan ini mengingatkan kita tentang Injil Matius. Ketika kita membaca Zakaria pasal yang ketiga, kita membaca tentang hambaku sang tunas. Dan ini mengingatkan kita tentang Injil Markus. Lalu dalam Zakaria 6, kita membaca tentang orang yang bernama Tunas. Ini mengingatkan kita tentang Injil Lukas. Lalu dalam Yesaya 4, kita membaca tentang tunas yang ditumbuhkan Tuhan. Dan ini mengingatkan kita tentang Injil Yohanes. Maka Kristus adalah tunas itu. Dan omong-omong, saat Kristus disebut orang Nazaret, menurut Matius 2 ayat terakhir, itu yang dimaksudkan di sana. Kata orang Nazaret artinya tunas. Kristus adalah tunas sejati yang penuh kehidupan, yang kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oke, terima kasih Saudara Yosef. Kita dengarkan pertanyaan hadirin. Ayat 16 di bagian kedua ia berkata, "Dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan Keadilan Kita." Apa artinya Tuhan Keadilan Kita? Tuhan Keadilan Kita. Kami ingin komentar tentang nama itu, Saudara Yosef, terutama bahwa itu dikaitkan dengan Yerusalem. Pada faktanya, indah dalam dan banyak indikasi dalam nama ini. Indikasi yang pertama adalah bahwa jika kita kembali ke Yeremia 23 ayat yang ke-6, kita akan menemukan bahwa ia memberitahu kita sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Dalam zaman Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup tentram, dan inilah namanya diberikan orang kepadanya. Ini adalah Mesias. Dengan apakah mereka akan memanggilnya? Tuhan Keadilan Kita. Nama yang sama. Nama yang sama. Apakah aneh bahwa Mesias dan Yerusalem memiliki nama yang sama? Tidak, itu tidak aneh. Karena dalam Yesaya 62, kita tahu bahwa Mesias akan dihubungkan dengan sebuah kesatuan pernikahan dengan Yerusalem. Dan selalu istri memakai nama suaminya. Oke. Jadi, kota itu akan disebut nama yang sama, tapi ada ajaran spiritual dari ini, bahwa tidak ada yang akan masuk ke pemberitaan Kristus dan kepada berbagai kemuliaan kekekalan dengan mengorbankan kebenarannya. Bahkan Rasul Paulus yang berkata tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat akan tidak bercacat. Aku berjalan sesuai dengan hukum Taurat karena itulah yang berkenan kepada Allah. Maksud saya mengikuti segala kewajiban dengan sempurna dan melakukan apa yang dituntut dari saya. Namun ia berkata dalam Filipi 3 ayat 9, "Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus." Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Semua orang yang menikmati keselamatan, menikmati kebesaran Allah. Itu sebabnya Yerusalem dalam berkat-berkatnya di masa depan akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Dan akhirnya Yerusalem akan memiliki keharmonisan yang sempurna dengan Tuhan atau dengan nama Tuhan. Dia akan memiliki nama yang sama, Tuhan Keadilan Kita. Benar. Tentu ini akan dilakukan di bawah pemerintahan 1000 tahun Kristus, ketika ia memerintah dengan kebenaran dan damai sejahtera di bumi. Baiklah. Tuhan berkatimu, Saudara Yosef. Tuhan menjagamu. Kita telah di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Amin. Halo semuanya. Dalam episode hari ini di pasal 32, kita belajar bahwa Yeremia telah membeli sebuah ladang di Anatot, meskipun tanah itu akan jatuh di bawah penghakiman. Mengapa dan apa indikasinya? Ini menunjukkan bahwa Allah akan menggenapi janji-janjinya untuk memulihkan umat itu. Maksud saya, ia berkata akan ada penawanan, tapi Allah akan menggenapi dan mengembalikan. Benar, ia akan memulihkan umat itu dan mereka akan memiliki tanah itu lagi.
Baiklah. Benar. Pasal 33 berbicara tentang kepulangan umat itu. Kami ingin tahu kepulangan yang mana. Apakah ini tentang kepulangan dari pembuangan di Babel, ataukah sebuah tahap kepulangan lainnya yang akan terjadi di masa depan? Janji untuk kembali ke sini dalam pasal 33 tidak menunjukkan kembalinya dari pembuangan Babel, tetapi ini akan menjadi sebuah kepulangan di masa depan kepada 12 suku Yehuda dan Israel. Yehuda dan Israel, karena yang telah pulang dari penawaran di Babel hanyalah Yehuda. Saudara Yosef? Benar. Oke. Dalam pasal 33 ada kata-kata tentang tunas keadilan. Kami ingin tahu siapa tunas keadilan dan menunjuk kepada siapakah itu? Tunas keadilan menunjuk pada pribadi Kristus. Tentang siapa ungkapan ini disebutkan lebih dari sekali dalam Alkitab. Dia mengatakan tunas keadilan dan ini terkait dengan pemerintahan Kristus dan ini sesuai dengan Injil Matius. Kristus Sang Raja? Kristus sang raja dan ada juga hambaku yakni sang tunas. Yang berbicara tentang Kristus sebagai seorang hamba dan ini sesuai dengan Injil Markus. Ada dalam Zakaria 3? Zakaria 3 dan inilah orang yang bernama Tunas. Yang berbicara tentang si manusia sempurna dan ini sesuai dengan Injil Lukas. Dan akhirnya Tunas yang ditumbuhkan Tuhan dan ini berbicara tentang Kristus. Sebagai anak Allah dan ini sesuai dengan Injil Yohanes. Terima kasih. Bagaimana Saudara Yosef? Baiklah. Baik. Setelah itu ia memberitahu kita bahwa Yerusalem, sehubungan dengan tunas ini akan disebut Tuhan keadilan kita. Apa yang kita lihat dalam hubungan Yerusalem dengan nama ini, Tuhan keadilan kita? Ungkapan Tuhan keadilan kita memiliki sebuah arti penting dalam pasal 23. Nama yang sama ini disebutkan tentang Kristus Sang Mesias. Dan ketika disebutkan di sini tentang Yerusalem, seolah-olah itu menggambarkan kepada kita hubungan yang penuh kasih antara Tuhan dan umatnya. Benar, nama Tuhan dalam pasal 23 adalah nama yang sama untuk kota itu. Kota itu. Baik, Saudara Yosef, Istri dan suami mempunyai nama yang mereka sama. punya nama yang sama, benar. Dan di sini dalam keharmonisan yang sempurna. Artinya Yerusalem akan memiliki keharmonisan yang sempurna dengan Tuhan pada masa kerajaan 1000 tahun. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef, berkati. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. وعدتها يبقى في منفذ برغم التجربة المرة خلاصي هتحمي وهتنقذ سلامي مهما جاي بكرة وأكيد الوعد غالي ضمانه فيك ومش فيا كلام صادق إله صالح أمين هتتغير كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير وعد النعمة تكفيني برغم شوكة ترفعني تثبتيني تقويني لمجدك راح توصلني وأكيد الوعد غالي ضمانه فيك ومش فيا كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.